Aku sering merasa harus terus berkembang. Kalau sehari aja tidak belajar hal baru, rasanya bersalah. Itu normal tidak? Normal, tapi perlu dikendalikan. Dorongan untuk bertumbuh itu bagus. Namun kalau berubah jadi kecanduan yang membuat cemas, itu tanda kita perlu menata arah. Pertanyaannya bukan aku berkembang atau tidak, tapi aku berkembang ke arah yang benar atau tidak. Maksudnya arah yang benar, arah yang membuat hidupmu lebih tenang, cukup, dan berdampak, bukan sekedar sibuk dan terlihat produktif. Banyak orang bilang keluar dari zona nyaman, tapi kalau hidup selalu dibuat tidak nyaman, apa tidak capek? Betul, kita tidak perlu membuat semua aspek hidup sulit. Kita boleh mencari kenyamanan dalam hal keamanan finansial, ritme hidup, dan kesehatan. Tapi di saat bersamaan, kita tetap butuh satu ruang tidak nyaman untuk bertumbuh. Misalnya belajar skill baru, membangun proyek baru, atau meningkatkan kualitas kerja. Jadi ada keseimbangan. Iya, kuncinya nyaman secara fondasi, bertumbuh secara tantangan. Kalau fondasi kacau, tantangan jadi beban. Kalau fondasi beres, tantangan jadi latihan naik level. Aku sering bingung soal passion. Harusnya tahu sejak awal, tapi aku belum yakin. Passion bukan selalu sesuatu yang ketemu lalu selesai. Passion seringkali dibentuk. Kita mengikuti sinyal kecil, hal yang bikin kita penasaran, tertarik, lalu kita latih. Kadang salah, kadang mentok, bahkan kadang ternyata tidak cocok secara finansial. Itu wajar. Berarti kalau berubah arah itu tidak gagal. Bukan gagal, itu namanya adjustment. Bertumbuh membuat kita lebih jujur. Yang dulu aku kira cocok, ternyata bukan. Yang dulu biasa saja, ternyata panggilan. Itu bagian dari proses. Tapi rasa takut itu nyata. Takut gagal, takut salah langkah. Ada dua pegangan sederhana. Pertama, jangan hanya bertanya, gimana kalau gagal? Coba seimbangkan dengan, gimana kalau berhasil? Kedengarannya simpel, tapi sulit. Karena otak kita sering default ke skenario buruk, maka perlu dilatih dengan pertanyaan yang menyeimbangkan. Kedua, keluar dari zona nyaman itu harus strategis, bukan nekat. Minimal punya bekal, skill, rencana, tabungan, atau jalur transisi. Tantangan itu baik, tapi tetap pakai perhitungan. Kadang yang bikin ragu itu komentar orang. Ada yang meremehkan, ada yang sinis. Ada konsep yang membantu, ada konsep biarkan mereka dan biarkan aku. Maksudnya, biarkan mereka sama dengan biarkan opini orang berjalan, karena itu di luar kendali kita. Biarkan aku sama dengan aku fokus pada hal yang bisa aku kendalikan. Apa saja yang benar-benar bisa kita kendalikan? 3 hal. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Di luar itu, penilaian, iri, suka tidak perlu kita habiskan energi. Kalau begitu, sukses itu apa? Banyak orang memulai dengan definisi sukses yang wajar. Rumah besar, kendaraan bagus, tabungan besar. Tapi definisi itu sering bergeser ketika kita matang. Bergeser kemana? Ketiga hal, ketenangan, tidak dikejar-kejar cemas, rasa cukup, tidak terus lapar validasi, dampak, hidup kita ada manfaatnya untuk orang lain. Sukses yang sehat itu holistik, aman finansial, sehat hubungan, sehat badan, dan punya kontribusi. Kalau seseorang merasa hidupnya berantakan, tidur kacau, cemas, badan lemas, mulai dari mana? Mulai dari yang paling ibu, pola makan. Kenapa bukan mindset dulu? Mindset dan pola makan saling terkait. Saat kita mulai disiplin makan, biasanya disiplin lain ikut terbentuk. Tidur, olahraga, fokus, emosi. Tubuh yang stabil membantu pikiran stabil. Prinsipnya apa? Sederhana, real food dan gizi seimbang. Karbo kompleks seperti ubi, singkong, kentang secukupnya. Protein yang diolah lebih sehat seperti ikan, telur, ayam, dan tempe. Lemak sehat seperti alpukat dan kacang-kacangan. Ultra proses dan gula berlebih bukan haram, tapi dibatasi. Banyak orang takut ngomong di depan umum. Ada tips praktis? 2 langkah utama. Langkah pertama, ubah pusat perhatian dari aku ke mereka. Saat kita takut, kita fokus.
Aku jelek, aku salah, aku blank. Coba geser. Aku ingin membantu audiens memahami satu hal. Ketika fokusnya memberi manfaat, tegangnya turun. Langkah kedua, label ulang sensasinya. Nervous dan excited itu mirip. Deg-degang, keringat, jantung cepat. Latih kalimat, aku excited. Tapi syaratnya persiapan harus matang. Struktur, latihan, skenario. Banyak yang bilang circle kecil itu menyedihkan, tapi ada yang merasa justru lebih damai. Circle kecil tidak berarti antisosial, itu berarti selektif. Kualitas hubungan sering lebih penting daripada kuantitas. Ketika kamu menjaga orang-orang yang tulus, kamu mengurangi drama, menjaga energi, dan punya dukungan yang nyata. Tapi kadang kehilangan teman itu sedih. Wajar, namun arah hidup berubah. Ada yang bisa ikut pace-mu, ada yang tidak. Kehilangan bukan selalu tragedi, kadang itu penyesuaian alami. Kalau dirangkum, pegangan paling sederhana apa? 3 kalimat ini. Nyaman itu boleh, tapi jangan berhenti bertumbuh. Jangan hanya tanya kalau gagal gimana, tanya juga kalau berhasil gimana. Biarkan mereka, biarkan aku, fokus pada pikiran, ucapan, dan tindakan. Berarti bertumbuh bukan soal terlihat hebat. Betul, bertumbuh itu soal menjadi versi diri yang lebih stabil, lebih tenang, dan lebih bermanfaat, tanpa menghilangkan jati diri.